Oke. Nah, kemarin sudah teman-teman kebayang ya, ada IPR, ada VLP, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita meng-include stimulasi dan include artificial lift, gitu ya. Jadi, misalnya nih aku punya sumur pada kondisi awal IPR-nya segini, karena dia punya skin yang positif, artinya skinnya ada formation damage, nilainya 10, besar gitu ya, artinya damage-nya besar, gitu. Ketika aku melakukan stimulasi, aku mengimprove performanya, jadi skin-nya menurun. Lihat ya, jadi kalau skin-nya diturunkan jadi 5 dan kalau jadi 0 bagaimana? Lihat betapa production rate-nya meningkat tajam gitu ya. Ini terlihat ya, fungsi dari well stimulation. Dalam hal ini fracturing dia bilang, gitu ya. Jadi sebelum fracturing skin-nya 10, setelah fracturing skin-nya 0, dengan laju alir yang begitu jauh dari awalnya 500-an menjadi 1.300. Belum sampai di sana gitu ya, karena ini masih bicara IPR. VLP-nya gimana? VLP dipengaruhi oleh artificial lift. Dalam hal ini adalah ESP yang akan kita bahas. ESP itu stage-stage gitu ya, dia pompa dan banyak stage-nya. Di sini kita lihat variasi 200 stage dengan 300 stage. Terlihat efeknya kalau 200 stage itu yang warna pink, 300 stage itu yang berwarna orange. Dan kelihatan bahwa ESP dengan 300 stage memberikan performa lebih bagus. VLP yang lebih bagus, terlihat dari laju alir yang lebih besar. Ini adalah nodal analysis yang sudah menginclude artificial lift dan well stimulation. Dalam hal ini ESP dan hydraulic fracturing. Oke? Sekarang kita masuk lebih dalam. Nah, misalnya kita mempunyai reservoir yang primary recovery. Jadi tidak ada water injection, tidak ada enhanced oil recovery. Kita punya sumur nih ya. Dia produksi pada primary stage itu yang warna hijau. Lihat ya, makin lama makin cepat mati nih kalau dia natural flow. Kalau dia hanya produksi aja tanpa ada intervensi. Dia mati di sekitar sini nih. Jadi ini ada well life, kita berbicara tentang waktu ya, dia mati di sini. Tapi kalau kita pasang artificial lift yang namanya gas lift, hidupnya itu lebih panjang karena dia ditopang supaya mengalirnya bisa dipertahankan. Yang awalnya dia reservoirnya kempos atau kempes sehingga sumurnya mati, karena gas lift sumurnya itu lifetime-nya itu bertambah panjang gitu, sama seperti orang yang sekarat dikasih oksigen tambahan. Itulah gas lift gitu ya. Dikasih gas tambahan gitu supaya dia masih hidup. Tapi gas lift pun nggak terlalu lama gitu. Kita butuh lagi mengganti gas lift menjadi electrical submersible pump. Jadi seolah-olah orang sekarat jantungnya nggak kuat diganti dengan jantung artificial jantung buatan atau pompa buatan. Itulah namanya electric submersible pump. Makanya umurnya lebih panjang lagi warna biru. Jadi itu yang dilakukan oleh artificial lift. Dia membantu sumur kita produksi lebih panjang, gitu ya. Jadi untuk sumur tertentu itu ada apa namanya? Ada beberapa hal yang menyebabkan sumur mati. Yang pertama adalah low pressure, artinya reservoir pressure-nya rendah. Reservoir pressure-nya kalah dengan hidrostatik di dalam sumur. Oke. Artinya tidak terjadi apa namanya? Pressure drop dari reservoir ke sumur. Karena tekanan dasar sumur itu lebih besar dari tekanan reservoir. Tidak ada aliran, makanya sumurnya mati. Oke. Ada juga pada sumur gas gitu. Kalau pada sumur gas, kalau kita produksi kebanyakan liquid, liquid itu lama-lama ketampung di dalam sumur. Nama istilahnya adalah liquid loading gitu ya. Ini perlu pembahasan lagi dalam gas engineering. Ini topik yang berbeda lagi ya. Jadi liquid menumpuk di dalam tubing atau di dalam sumur membentuk hidrostatik barrier gitu ya. Sehingga tekanan reservoir tidak mampu mengangkat aliran. Akhirnya mati juga. Nah, pada dua kondisi ini artificial lift dibutuhkan supaya sumur itu mengalir. Nah, tipe-tipe artificial lift ini ada banyak guys gitu ya. Ada gas lift, ada jet pump, ada beam pump gitu ya. Ini menimba dia prinsipnya.
ada juga progressive cavity pump, ada electrical submersible pump, dan ini belum semua. Masing-masing ini punya diskusinya masing-masing. Tapi yang paling populer adalah gas lift, beam pump, PCP atau progressive cavity pump, dan ESP. Itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, oke, jadi pada prinsipnya artificial lift itu memiliki beberapa prinsip kerja. Yang pertama adalah gas lift. Dia prinsipnya adalah menurunkan hydrostatic pressure. Tadi saya bilang yang membuat sumur mati adalah hydrostatic pressure dalam sumur yang kebesaran sehingga tekanan reservoir nggak mampu mengangkat. Dengan gas lift kita turunkan si hidrostatik itu, gitu ya. Ini kalau gas lift. Artificial lift yang lain itu prinsipnya pompa. Dan kalau kita bicara pompa, we are talking about adding energy, menambah energi. Baik itu ESP, HSP, SRP, PCP, dan lain sebagainya, itu dia adding energy. Oke? Nah, ngomongin tentang pompa, artificial lift itu cukup bervariasi tipe pompanya. Ada tipe pompa dynamic, ada positive displacement. Ada yang other nih, jet or venturi pump. Tapi ada juga yang rotodynamic, ini pompa sentrifugal, misalnya ESP, atau pompa aksial. Nah, untuk yang positive displacement, ini ada rotary, dia berputar, itu digunakan untuk PCP. Tapi ada juga yang reciprocating, ini maju mundur gitu ya, seperti piston, itu sakrot pump atau beam pump. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, sekarang kita masuk tentang gas lift.